Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, nama saya Dina Azizatul Afrah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islam Darul Fatah. Di sini saya akan mengerjakan persyaratan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Nah, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang jati diri pendidikan kewarganegaraan. Dan setelah mempelajari pembahasan ini, kita diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan. Para sarjana dan profesional mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Lalu, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu mengetahui sumber histori sosiologi dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mari kita bahas yang pertama yaitu tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pernahkah kita memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Dan jika kita pernah memimpikan atau memikirkannya, berarti kita tergerak untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun demikian, pemahaman kita perlu diuji kebenarannya. Apakah pengertian sarjana atau profesional yang kita maksud itu sama dengan definisi resmi atau tidak? Selain itu, perlu jelas pula mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri untuk profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu kita ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara,
Bila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan, maka kita berstatus warga negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu? Sebelum menjawab secara khusus siapa warga negara Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apakah warga negara itu? Konsep warga negara atau dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota, atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno, yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Siapa saja warga negara Indonesia? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Lalu, apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa, dan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Lalu yang kedua adalah mengetahui sumber histori, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKN, terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dari kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975, pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal dengan civis. Adapun sekarang ini, berdasarkan kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKN. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Lalu untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengajian dapat dilakukan secara historis, sosiologi, dan politik. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada tahun itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, PSII, NU, dan organisasi lainnya yang bertujuan akhir ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan, baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tumbuh sangat pesat. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepas diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepas Indonesia.
sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia, yakni tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjadi dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan negara. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN yang dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologi. PKN dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat dan yang akhirnya untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat dilihat dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri, yaitu tahun 1972, bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1. Kewarganegaraan, yakni pada tahun 1957, yang kedua civis pada tahun 1962, dan yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Pada masa Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan pada Civis 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik, kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia atau bertujuan untuk membangun karakter yang nasional. Lalu, bagaimana sumber politis PKN pada saat Indonesia memasuki era baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah menjadi materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi pendidikan moral Pancasila dengan mempelajari materi secara khusus, yakni menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan ketetapan MPR, pemerintah telah menyatakan bahwa tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia Pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan penjelasan ringkas tentang pendidikan moral Pancasila dan dari pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN tahun 2013. Sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan tadi, bahwa secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global secara sosiologi. PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.
Bahasannya yang terakhir adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, maka kita perlu mempelajari periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu, peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran, dan partisipasi terhadap gejala demikian. Dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan, berarti pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN pada era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam sebuah tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, terutama peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokratis, politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Lalu, secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologi, PKN Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
Dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.